Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bungal poe kurang nyaritakeun sieu kafir, sieu musyrik, sieu itu, sieu ieu, nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangalangkatan pasir diantep, urang parbut paham di beradiu alam beak sia dicarakotan ku batur manima gareu teh parbut paham. Angus-angus sini salahkeun, sini kafirkeun, sini musyrikeun, surga sida nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Dia punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih. Makanya saya mau tanya, ini di sini banyak para kiai, banyak para ulama, banyak para asatid, santri Jawa Barat. Kalau begitu program syarat wajib vasektomi untuk penerima bansos, kira-kira tolak atau terima? Tolak atau terima? Maka kita minta kepada Gubernur Deddy Mulyadi, tolong hargai rekomendasi MUI, hargai fatwa MUI, hargai suara para ulama, cari solusi lain, jangan bikin solusi yang bertentangan dengan syariat. Makanya saya mau tanya masyarakat umat Islam, siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang dia tidak terbiasa dengan bahasa kasar, dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah timur tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika
Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian, rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak video pejabat yang menyindir kinerja KDM. Katanya KDM itu gubernur konten. Kalau kerja itu sebetulnya nggak perlu nggak perlu direkam video kemudian diupload gitu. Ya zaman sekarang kan zaman media sosial ya. Zaman sekarang tuh pejabat publik itu harus memberitakan, harus publikasi. Sebetulnya bukan pencitraan, itu namanya publikasi. Cuman KDM ini memang pinter dalam mengolah media sosial. Nah, yang mana itu kan kalau kita flashback ke belakang, di awal-awal menjabat KDM sendiri bilang kalau anggaran untuk iklan, untuk publikasi Pemprov itu menurun dari 50M menjadi 3M saja. Artinya media sosial Kang Deddy itu udah powerful, dan salah satu alasannya katanya beliau ingin menggunakan media sosialnya untuk publikasi adalah karena kalau diberitakan oleh pihak lain itu banyak yang tidak akurat, banyak yang motong videonya. Tetapi kalau sumbernya dari media sosial beliau sendiri, itu kan udah jelas gitu kan. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih tanggapannya mengenai hal ini? Cuman yang saya pengen bahas di sini adalah pejabat yang menyindir kinerja KDM itu yang katanya pencitraan lah dan lain-lain lah. Mending senyap aja kerjanya gitu. Dan lucunya juga kalau dilihat-lihat mereka belum bisa membuktikan atau
Ya intinya membuktikan kinerjanya tuh seperti apa. Jadi belum kelihatan kerjanya intinya gitu. Tapi kalau KDM sendiri, beliau kan publikasi rutinitas setiap hari apa yang dia kerjakan, apa yang dia selesaikan, apa yang beliau bantu untuk masyarakat, itu kelihatan semuanya. Dan kayaknya KDM ini walaupun disebut gubernur konten, ternyata orangnya bisa kerja banget ya. Beliau itu KDM orangnya bisa kerja banget. Terbukti banyak laporan secara sigap, instan, besoknya atau berapa hari kemudian, itu tiba-tiba selesai aja. Ada laporannya dalam bentuk video lagi. Nah itu yang saya anehnya itu. Kenapa mereka yang nyinyir, mereka yang menyindir itu belum bisa membuktikan hasil kerjanya apa. Tapi kalau yang disindirnya itu malah kelihatan banget kerjanya dan kelihatan juga hasilnya. Nah kira-kira teman-teman tanggapannya mengenai hal ini seperti apa? Saya pengen tahu, komen di kolom komentar ya.